Dik, apa dik? Ya. Awas. Ling kanan kanan. Kulit dalam. Ya. Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, siapa Pak? Masuk. Mungkin salah satu kiai ini ya. Saya sendiri ada sesuatu hal yang ingin saya berbicara dengan panjenengan. Oh, nggih, alhamdulillah sehat semua. Monggo. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galak banget Pak. Ya, mohon maaf. Galak banget Pak. Tenang. Jadi kalian adalah manusia yang memiliki maksud dan tujuan ingin belajar di pondok ini. Benar sekali. Benar. Iya tuh Pak Kiai. Dengan Pak Kiai Muhajirin. Benar sekali. Saya adalah Kiai Muhajirin. Sebelumnya saya meminta maaf kepada kalian. Bukannya saya ingin menghentikan niat baik kalian untuk belajar ilmu mengenai keagamaan. Akan tetapi di pesantren ini tidak menerima murid dari bangsa manusia seperti kalian. Lebih baik kalian mencari pondok-pondok pesantren yang lain yang memiliki murid juga seperti manusia seperti kalian. Aduh. Tapi mohon maaf Pak Kiai. Bukankah menghalangi orang berniat untuk belajar itu salah di agama Islam? Sudah saya katakan, bukan maksud saya untuk menghalangi niat dan tujuan kalian untuk belajar mengenai tentang agama. Akan tetapi di tempat ini, di pesantren ini tidak menerima santri baru, apalagi dari golongan manusia seperti kalian. Lebih baik kalian mencari padepokan di tempat lain untuk kalian belajar ilmu mengenai keagamaan. Ya, nggak apa-apa Pak Kiai. Yang penting saya bisa bertemu dengan Pak Kiai dan meminta berkahnya dari Pak Kiai. Baiklah. Mohon maaf sekali lagi sebelumnya. Saya menemui kalian itu karena saya sudah berjanji kepada kalian untuk menemui kalian di pukul 3 ini. Dan karena saya sudah menepati janji saya kepada kalian, karena masih banyak urusan yang lain, saya akan kembali terlebih dahulu. Buru-buru. Sebentar. Iya. Pak Kiai. Kami ingin berbincang-bincang dengan sebentar. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan kembali? Saya dengar kabar katanya di pondok pesantren itu lagi ada permasalahan. Itu kira-kira masalah apa ya Pak Kiai? Itu bukanlah hak dan urusan dari kalian semuanya. Lebih baik kalian jika memiliki tujuan ingin menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keagamaan,
lebih baik kalian fokuskan kepada untuk belajar kalian saja. Karena ini bukan ranah dan urusan untuk kalian. Oh, iya. Seperti ini, Pak, apa ya? Jujur saya sangat tertarik terhadap pondok pesantren di sini. Ya, selain saya merasakan sebuah manfaat dari para santri-santrinya, dan saya juga merasakan sebuah ketulusan yang sangat amat mendalam dari salah satu yang ada di pesantren sini. Jadi saya jujur, saya itu merasa tertarik ingin belajar. Seperti yang saya katakan, anak manusia, jika memang kalian tertarik di tempat ini, sekali lagi tidak ada maksud dan tujuan apa-apa. Kami memang tidak menerima murid ataupun santri baru, apalagi dari bangsa manusia. Lebih baik kalian mencari tempat lain untuk belajar kalian lagi. Mas, seperti kemarin apa Kiai Muhajirin, saya bertemu salah satu pimpinan juga, Kiai juga di sini. Siapa namanya? Pak Yai Ambiah Pasir. Ya. Beliau sangat hebat, Pak Yai. Saya mengaguminya. Betul. Makhluknya cerdas, bijaksana. Iya betul. Tulus banget. Nah, itu salah satu penyebab kenapa kita ingin belajar di sini. Semoga barokahnya para kiai-kiai di sini itu menular ke kami semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga saja apa yang menjadi harapan kalian mendapatkan kebarokahan ataupun keberkahan dari para kiai pemimpin pondok pesantren ini itu jatuh kepada kalian. Tapi sekali lagi saya meminta maaf karena saya masih memiliki banyak urusan lain yang harus saya selesaikan dan hajat dari kalian semua, dan saya pun sudah tersampaikan. Saya harus kembali untuk mengurus urusan saya kembali. Seperti ini apa Yai? Saya nggak lihat Kiai Ambiah. Beliau ada di mana ya? Beliau berada di dalam. Saya kangen dengan wejangan-wejangannya. Itu merubah hidup saya, Pak Yai. Benar, Pak Kiai. Ambillah sisi baik dari Kiai Ambiah yang sudah kalian temui. Mohon maaf, sekali lagi saya harus kembali terlebih dahulu untuk mengurus permasalahan ini. Sebentar, Pak Yai. Bagaimana? Yang itu mas, kan caranya itu section bilo. Sebentar Pak Kiai, sebentar. Tunggu sebentar. Saya rundingan sebentar, Pak Yai. Saya tidaklah memiliki waktu banyak, anak manusia. Seperti ini, apa Yai? Jujur saja, sebelumnya saya mohon maaf kedatangan saya mungkin mengganggu. Yang pertama tentunya saya silaturahmi. Yang kedua, saya jujur saja sudah mendengar berita mengenai permasalahan di dalam pondok pesantren di sini. Bahwasanya akan dilaksanakan hukuman mati terhadap salah satu kiai, yaitu Kiai Ambiah, yang konon ceritanya dituduh membunuh dari salah satu pemilik pesantren di situ. Jujur saja, apa Yai, dari berita itu saya sendiri makhluk bodoh sangat disayangkan. Ada sosok sebaik itu, kenapa nggak harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum hukuman itu akan dilaksanakan? Sebenarnya, apa sebenarnya maksud dan tujuan kalian yang sesungguhnya datang ke pesantren ini? Ya jujur saja, seperti ini Pak Yai. Tujuan saya, kita melakukan sebuah rundingan besar lagi
mengenai permasalahan Kiai Ambia. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kami datang kemari karena memang sebelumnya sudah mengenal Kiai Ambia. Cukup manusia. Dari apa yang kalian sudah katakan, itu menandakan kalian sudah berbohong atas apa yang ingin kalian lakukan semuanya. Asal engkau tahu manusia, berbohong adalah salah satu perbuatan yang memiliki dosa sangat besar yang nantinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang menjadi tujuan kalian datang ke tempat ini saja, kalian sudah salah. Berarti sudah saya pastikan, dan saya meminta maaf, kalian memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Ya, tidak salah, dan saya pun tidak heran, karena kalian adalah teman-teman ataupun sahabat dari Kiai Ambia. Memang memiliki watak yang seperti itu, pandai untuk menjilat lidah, pandai untuk berbohong, dan pandai untuk berdusta. Sebelumnya mohon maaf, jenengan kan seorang kiai, harusnya jenengan kan kepada kita mengajarkan hal-hal yang baik tanpa harus menjatuhkan atau menjelek-menjelekan seorang. Akan tetapi kedatangan kalian saja sudah tidak membawa kebaikan di tempat ini. Maksud dan tujuan kalian saja sudah salah, dan kalian berusaha membohongi ataupun membodohi semua yang berada di sini. Jadi janganlah kalian menggurui saya. Lebih baik kalian urus saja urusan kalian. Saya masih memiliki banyak urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Jawab terlebih dahulu salam dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya, Nunggu di makam. Pakai keras banget gak bisa dibuat rundingan. rencananya bingung banget bisa mbak. Rencananya bilo gagal. Alah, cuma mas. Cuma gimana sih? Gimana ngebaik aja? Itu sombong. Ya emang rencananya dari bilo yang udah kita diskusikan udah cuma boro kita bisa membuka sedikit atau mengetuk pintunya dik. Yang ada apa? Tadi apa potongan? Cukup. Aku dijawab. Harus dijawab. Berarti kan kayak nanti bilo boleh apa saran? Cuma mas angel terapna lah. Yakin Badangik. Ya nggak semuanya makhluk seperti ini mbak. Kebetulan yang kita temui itu batu. Coba ketemunya yang lembut. Ya daging. Pasti nggak pakai cara biru pun bisa lo kayak gitu kan. Ini Cukup mbak. Cukup. Caranya yang lebih gampang kayak gitu loh. Sampai pagi ini jadi gimana lagi? Ini hari Jumat loh ini loh. Ya mas, kita rundingan sama sahabat yang lain aja yuk. Biru gue. Kalau sekali ngomong gue Cukup mbak. Acang ngomong kepriku mau caranya angel banget. Mah, kon perak karo wonge. Sebenarnya perak. Sebenarnya sudah dimengerti, cuman pengaplikasiannya yang Enggak, itu ada saran yang satu Itu ketemunya orang kayak gitu. lain tapi harus manut kita. Itu sulit. Yakin. Ya, Itu cara nggak jadi kok. memang makhluk yang susah dirempuk, Mbak. Yang paling jadi itu hipnotis ya, Mbak. Nah, hipnotis ya saya itu langsung. Kepriwe carane menghipnotis Apa namanya? jin? Manipulasi. Wis angel pol, wis ada pelajaran ilmu kayak gue. Nyesal banget kayak Ini cas banget ini. Oh, kayak bilo kuliah pasaran kok. Emang boleh diperbolehkan masuk, Mas? Laju lah. Emang diperbolehkan masuk situ? Bukan, pesantren. gini. Jangan bodoh. Tutup matanya. Wis. Iya. Tadi salahnya menungso. Oh ya, iya. Astagfirullah. Cukup, jawab dulu salam saya. Salah ya. Jawab beset. Waalaikumsalam. Kamu ya pada butuh cepet tua. Kalau nung kang buru gregetan.
Dari kami ya, bukan ya, Ya kami mau pulang. kami mau pulang. Saya ngerti ki wong iki ngadang kun. Padang. Gak tahu ini kalian manusia yang saya cari, kalian manusia yang saya cari gitu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memastikan kepada kalian, apakah kalian manusia yang tadi berbicara dengan Kiai Muhajirin? Iya, bener. Memang kami salah apa? Ya, tidak. Kalian tidak salah apa-apa. Saya diutus oleh Kiai Muhajirin untuk menyampaikan ini kepada kalian. Menyampaikan apa? Apakah kalian benar mengaku telah mengenal Kiai Ambia? Ya, saya benar mengatakan demikian. Yang saya akan bicarakan kepada kalian adalah permintaan terakhir Kiai Ambia sebelum pemenggalan itu dilaksanakan. Maksudmu? Kiai Ambia mengajukan permintaan kepada Kiai Muhajirin. Kiai Ambia meminta ketika dia dipenggal kepalanya sebelum pemenggalan itu dimulai, Kiai Ambia ingin kalian menyaksikan pemenggalan itu. Lah memangnya mau dilaksanakan kapan? Saat ini juga. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kita kan, ya udah saya balik ke sana. Yang jelas, Kiai Ambia ingin melihat wajah-wajah kalian untuk terakhir kalinya, karena beliau merasa sudah dekat dengan kalian. Begitu yang beliau ucapkan kepada Kiai Muhajirin. Apakah kalian bersedia? Saya akan balik lagi ke sana. Tapi kalian benar kenalan dari Kiai Ambia? Nah, Baiklah, kalian ikut dengan saya. Marilah. Mas, ini beneran, Mas. Sekarang juga gitu, Mas. kenapa sih? Mas, ini beneran apa enggak? Mana apa, Mbah? Biasanya mumet banget aku. Balik lagi kok. Pesantren. Iya. Apaan, Dos? Kenapa nih? Kameranya tolong dinyalak lagi. Wis apa kok? Awan kok. Ngomongin jalan gini penting temenan, Geng. Saya baru ingat peraturan hukuman mati di dalam Islam. Kalau permintaan dari sang orang yang mau dipenggal itu adalah mutlak. Semisalnya itu nggak diturutin, itu bakalan ditunda. Ah, memang benar, Dos. Temenan, Gun. Misalnya Diki mau dipenggal kepalanya, dia minta ingin makan rendang. Sebelum rendang itu dituruti, itu akan ditunda, Mas. Yang bener itu, Mas. Iya. Lah terus Kalau kita ke sana, berarti kan permintaannya dituruti, eksekusinya akan segera dilakukan. Kalau kita nggak ke sana, akan ditunda, Mas. Paling enggak kita mengulur waktu supaya si Kiai Mantri Sadiwan itu tidak dipenggal. Maksud apa sih aku ngomong? Bener, Mas. Berarti kode kan Kiai Ambia ya. Kode apa, Mbak? Kode supaya hukumannya ditunda. Ya, saya yakin Kiai Sadiwan, ya Mantri Sadiwan mengabarkan ini, menitipkan pesan ini kepada yang tadi kepada kita. Itu untuk kode supaya kita itu tidak kesana loh. Nah, supaya ditunda, Mas. Untung kok pinter, Dos. Kan akeh mangani waktu Juga, Mas. Kalau memang syaratnya adalah disaksikan kita, jadi saksikan kita, permintaan terakhirnya nggak terkabul, berarti kan itu belum sah untuk dipenggal. Permintaan terakhir dari sang yang mau dieksekusi itu mutlak, Mas. Maksudnya harus dituruti. Kalau kita nggak turuti pasti ditunda. Lalu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh. Kenapa kalian malah pergi? Ya ini. Hah? Ki Ambia di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalian pergi dan lari terbirit-birit? Apakah ada sesuatu hal yang mengejar kalian? Mohon maaf sebelumnya Tuan Mantri Sadiwan. Tuan Mantri Sadiwan benar meminta kami untuk datang ke sana menyaksikan eksekusinya jenengan. Iya benar. Itu adalah permintaan terakhir saya untuk kalian semuanya. Tapi nggak jadi mbok berarti Tidak jadi seperti apa? ditunda maksudnya? Saya mengejar kalian karena saya mengetahui kalian itu lari. Makanya saya datang ke tempat ini. Justru malah kami lari itu karena ingin menunda eksekusinya jenengan. Nah, ingin menyelamatkan jenengan. Bukan itu maksud saya, anak manusia. Maksud saya agar kalian semua melihat di mana hukuman itu akan menimpa saya, agar kalian bisa menyaksikan dan kalian jadikan pembelajaran untuk tidak melakukan sebuah kesalahan untuk bekal hidup kalian di dunia ini. Karena kalian sudah mengetahui jika kalian berbuat salah, berbuat dosa, nantinya kalian akan mendapat hukuman seperti saya. Malah kalian kabur. Apakah kalian ketakutan? Bukan seperti itu. Kode-kode apa Mbak Tangi tadi ngomong? Saya kira jenengan menitipkan pesan itu kepada yang mendatangi kami itu untuk kode supaya kami menunda Eksekusi Eksekusi jenengan. Nah itu saya kira itu kode dari jenengan supaya kita kabur, jadi itu ditunda. Tidak. Saya benar-benar ingin menjalani hukuman itu. Dan saya berharap kalian bisa menyaksikan di mana saya akan dijatuhkan sebuah hukuman. Itu digunakan sebagai pembelajaran untuk kalian, untuk bekal kalian, agar kalian tidak melakukan sebuah kesalahan yang nantinya akan dijatuhkan hukuman seperti saya. Mohon maaf Akah Yai, saya belum bisa memperjuangkan itu loh. Tidak apa-apa. Nah, sayang salah ini harusnya kita cepet. Kita bingung posisi. Kan sudah saya katakan, kau boleh memperjuangkan, akan tetapi tidak usah berlebihan. Dan saya meminta, permintaan terakhir saya kepada kalian, agar kalian menyaksikan di mana nantinya saya akan dijatuhi sebuah hukuman itu. Dan saya pun meminta kepada kalian, pada saat eksekusinya nanti, kalian jangan bersedih. Bahkan jangan sampai kalian meneteskan air mata kalian. Saya hanya meminta, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf Tuan Mantri Sadiwan. Kalau untuk pertemuan kami siap, tetapi kalau untuk menyaksikan jenengan dieksekusi, dipenggal kepalanya, mohon maaf sekali kami tidak siap. Bagaimana ya? Itu adalah permintaan terakhir saya. Berarti dengan begitu kalian tidak mau menuruti apa yang menjadi keinginan terakhir saya. Ya, mau bagaimana lagi? Bukan seperti itu maksud kami, Tuan Mantri.
Mapura. Gimana maksudnya? Ngiyain ya saya yang nggak siap. Siapa yang siap? Nolak juga. Jadi ini seperti permintaan. ini anak manusia. Memang apa yang akan kalian saksikan adalah sesuatu hal yang menakutkan untuk kalian semuanya. Saya paham itu. Akan tetapi tujuan dari saya adalah agar kalian itu takut dan lebih berhati-hati untuk menjalani kehidupan ini, dan kalian tidak melakukan sebuah kesalahan yang nantinya kalian harus bertanggung jawab seperti saya saat ini. Tapi kan itu bukan kesalahannya jenengan. Memang benar, itu bukanlah kesalahan saya, tapi sudah saya sampaikan sejak awal. Mau sekuat apapun saya berusaha mengelak yang ada, karena hukuman itu sudah dipastikan dan sudah ditentukan oleh hakim. Karena keinginan saya sendiri yang akan bertanggung jawab atas kematian Abah Muntosa, saya sudah menerimanya kepada saya. Bagaimana? Apakah kalian mau ikut menyaksikan di mana saya akan dijatuhi hukuman itu? Tapi ingat anak manusia, saya meminta satu hal kepada kalian. Janganlah kalian meneteskan air mata. Saya tidak mau melihat air mata yang berharga itu jatuh. Lebih baik pada saat kejadian saya ingin mendengarkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dari kalian semuanya. Bismillah, Abah Yai. Maafkan saya, Abah Yai, yang memperjuangkan malah justru habis waktunya seperti ini. Tenang saja, kalian semua masih memiliki tanggung jawab yang harus kalian lakukan di kemudian hari. Dan jangan lupa anak manusia, saya berharap besar kepada kalian bahwasanya amanah saya itu bisa terlaksana. Insya Allah. Baiklah Tuan Mantri. Abah Yai, jikapun itu nanti ada kendala, saya akan memperjuangkan itu sekuat-kuat saya, sesuai dengan keinginan dan cita-cita Abah Yai. Semoga kelak menjadi amal jariah Abah Yai di alam sana, dan Abah Yai mendapatkan surganya dari pahala yang tidak berhenti-hentinya mengalir. Saya dedikasikan ini semua untuk Abah Yai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak anak manusia. Tuan Mari. Mantri, Bagaimana? kalaulah eksekusi itu benar-benar berhasil dilakukan, kami yang menjadi saksi bahwasanya jenengan itu orang baik pada Gusti Allah. Perihal itu saya akan serahkan terhadap Sang Pencipta alam semesta ini. Saya tidak berharap besar. Mohon izin Abah Yai, jikapun nanti saya uangnya sudah cukup, jikapun nanti waktunya tepat, jikapun nanti Gusti Allah mengijabahi doa-doa yang selama ini saya panjatkan, ataupun Abah Yai, saya mohon izin, jika didirikan sebuah panti, saya mohon izin nama panti menggunakan nama jenengan.
yaitu panti yang pertama, panti Ambyabas. Seperti itu, nggih. Semuanya dan sisanya saya serahkan saja kepada kalian anak manusia. Saya percayakan amanah itu kepada kalian. Terima kasih banyak. Baiklah, karena waktunya sudah habis dan sedang ditunggu. Mari kita kembali ke sana untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman terhadap diri saya. Baiklah. Mari Pak. Ina, jangan menangis. Insya Allah. Dan jangan mengucapkan kata-kata lain kecuali menyebut nama Allah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah sakit banget, nggih. Ayo lanjutkan lagi, Bu. Mari nanti. Ya. Katanya kalau kita lari emang menunda hukuman itu. Kenapa kita kembali ke sana lagi? Benar-benar ini benar-benar keinginan dari Mantri Sadiwanya langsung. Mau nggak mau kita harus ke sana menyaksikan. Dengan harapan kita menyaksikan eksekusi itu, kita mendapatkan pelajaran. Hanya ada nantinya kebayang-bayang lah. Ya, jangan menangis, jangan mengucapkan kalimat apapun kecuali kalimat Allah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu permintaan. Itu permintaan. Kita dulu. Berarti jangan. Oh ya. Lama lah. Bismillah yuk. Ayo lah. Allahu Akbar. Berikan Allahu Akbar. Ayo. Jadi pagi-pagi banget ini mau pergi ke sini. Coba awal pagi nih. Astagfirullah. Apakah kalian Allahu Akbar. yang menjadi permintaan terakhir Yai Ambyabas? benar. Ya, benar. Allahu Akbar. Kemarilah. Yang kalian saksikan nanti adalah hukuman pemenggalan terhadap Kiai Ambyabas atas kesalahan yang dia perbuat. Seperti inilah kita hidup di bawah naungan agama. Kita berbuat baik ataupun berbuat salah akan menuai hasil. Seperti yang kalian lihat, di sana adalah tempat yang nanti akan dipergunakan untuk mengeksekusi Kiai Ambyabas. Saya akan memperingati kalian. Ketika kalian melihat eksekusi nanti, kalian ingat-ingat ini baik-baik. Yang pertama, tidak boleh ada kegaduhan ketika eksekusi itu akan segera dilangsungkan. Yang kedua, tidak ada yang boleh meneriakkan sesuatu apapun terhadap makhluk yang akan dieksekusi. Yang ketiga, jangan ada yang berani mencampuri tentang eksekusi yang ada di depan kalian nanti. Eksekusi akan dilakukan oleh Al-Qoti yang sudah kami siapkan. Apakah kalian mengerti?
Ini adalah batas kalian. Kalau sampai satu jengkal saja kalian melewati garis ini, kami bisa pastikan kalian akan diusir dari sini dan tidak akan dapat menyaksikan eksekusi dari Kiai Basri. Kiai Ambia Basri, kami dari perwakilan Pondok Pesantren Nusantara, sebelum eksekusi ini dilangsungkan, saya mewakili semuanya berterima kasih atas dedikasimu terhadap pesantren ini. Kami berterima kasih kau telah mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah kau berikan kepada para santri-santri di pesantren ini. Sangat disayangkan makhluk sepintar diri harus berakhir seperti ini karena satu hal yang kau perbuat adalah kesalahan besar. Maka pada hari ini, hari Jumat, eksekusi hukuman mati terhadap dirimu akan dilangsungkan. Aku silakan masuk. Mas. Bersiap. Pada hitungan ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Semoga Tuhan mengampuni atas semua dosa-dosamu, Kiai Ambia Basri. Mungkin hal semacam ini baru kalian lihat kali ini. Tetapi asal kalian tahu, hukuman ini bersumber bukan dari manusia, melainkan hukuman ini sudah tertantum, sudah dituliskan, sudah menjadi aturan dari agama kita, yaitu agama Islam. Ini adalah sebagai contoh kepada kalian yang masih hidup untuk tidak melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Kiai Ambia Basri.
Semoga kalian dapat memetik pelajaran dari kejadian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kan ayo. Bisa ikutin gitu.